Saya dulu punya lahan cuma 2000 meter, nekat akhirnya ikut-ikutan. Dulu ada peternak tanpa ngarit, itu kan ikut. Ternyata juga sulit dari biaya. Akhirnya saya 2016 mulai sewa lahan, Mas. Sewa lahan sampai sekarang tambah terus sampai untuk cukup lah. Saya 70% memang rumput, Mas. Kalau mau ternak harus benar. Artinya saya pernah bilang mau jual sintil dan lain-lain. Bapak langsung, saya disuruh ngeluarin 1 domba, Mas. Di luar, tiap hari saya kumpulkan sintilnya. Oh, sekarung itu dapatnya berapa? Nah, makanya kita nyari bobot itu pokoknya 20 kilo, Mas, saya, Mas. Untuk kawin lokal ya, Mas, ya. Iya. Pokoknya usia 8 bulan sudah 20 kilo, berarti kita berani ngawinkan. Bismillahirrahmanirrahim, warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bi hudurikum, welcome back to my channel. Selamat datang kembali di Bukan Dokter Hewan, cerita inspiratif seputar dunia hewan. Selamat datang juga di Timang Multifarm, ini berada di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, Indonesia, teman-teman. Untuk lebih jelasnya kita sudah dengan owner daripada Timang Multifarm ini. Selamat pagi, Mas. Iya, selamat pagi, Mas. Selamat datang juga di Bukan Dokter Hewan ini. Ya. Perkenalan dulu, Mas, ini. Iya. Nama saya Mursid Wahyu Dewanto, saya dari Timang Multifarm, Wonogiri. Wonogiri, Mas, ya. Tepatnya ini kecamatannya Wonogiri juga? Kecamatan Wonogiri Kota, dusunnya Timang Wetan, Desa Wonokerto, Mas. Oh, makanya ini dikasih nama Timang Multifarm ya. Di Timang Wetan, ya. Siap, Mas. Ini sebenarnya Mas Mursid ini panggilannya Mas Mursid ya? Oke, Mas Mursid mulai ternak ini dari tahun berapa sih, Mas, ini? Saya ternak 2009, Mas. 2009 mulai kambing, ya. Berarti 15 tahunan ya? Ya. Kurang lebih, wah. Bukan waktu yang sebentar ini. Pokoknya. Awalnya langsung banyak gitu atau gimana, Mas, dulunya ini? Mas. Awal saya 2 ekor. 2 ekor kambing, ya. Sepasang. Dulu iseng-iseng, Mas. Awalnya cuma mau kerja juga, kerja di mana, kebetulan ada di rumah. Dulu bapak juga peternak sapi, akhirnya saya coba-coba dari kambing dulu. Itu, Mas, mulai 2 ekor. Ya. 2 ekor itu 2 ekor jantan betina, terus temennya banyak gitu atau gimana? Ya, 2 ekor aja. 2 ekor aja? 3,5 juta dulu sepasang itu. PE waktu itu, PE sayur itu, Mas. Cuma buat mainan dulu, coba-coba gitu. Akhirnya berkembang menjadi banyak, sekitar 50-an. Terus saya mencoba 2011 sapi. Sapi, terus setahun kemudian domba kok kayaknya juga menarik gitu loh. Mulai itu, Mas. Oh, jadi 2013 mulai beralih ke domba, Mas? Ya, enggak beralih, Mas. Tambah domba. Oh, tambah domba. PE masih, sapi masih, tambah domba. Dulu PE-nya dikurangi buat modal domba, Mas. Sampai sekarang PE-nya masih itu tadi di depan, masih 20-an ekor lah. 20-an ekor. Ya, cuma grade-nya ningkat. Oh, grade-nya ningkat. Ya, karena tetap hobinya masih PE masih ke bawah, Mas. Tapi dari awal dulunya itu bukan yang breeding kontes, Mas, ya? PE biasa nggih? Bukan. PE sayur lah, harga segitu dulu, cuma buat pelajaran awalnya. Ya. Kalau tentang pemeliharaan ini lain orang juga lain lagi, Mas. Menurut jenengan, menurut Mas Mursid ini antara kambing, domba dan sapi itu enakan mana ini? Kalau tentang pemeliharaan dulu ini. Pemeliharaan kalau domba sama sapi hampir sama, Mas. Nah, PE emang perlakuan khusus PE itu. Karena kita emang spek buat kontes, jadi agak ribet juga buat hariannya. Kalau sapi sama domba saya kira hampir sama. Cuma saya kan kalau sapi penggemukan, Mas. Dulu penggemukan itu ada target bobot dan lain-lain. Kalau domba kan cuma breeding. Artinya kita memperbanyak aja. Cuma kita fokusnya untuk target bobot itu di cempenya, Mas. Cempenya kita harus 1 bulan segini, 2 bulan segini. Itu harus ada target. Untuk pemisahan nanti yang mana lari ke breeding, mana lari ke potong. Ya. Kalau yang di PE kan harus memperhatikan pola warna, bulu, genetik juga, Mas. Nggak asal-asalan gitu, Mas, ya. Nah, karena juga memang harga kambing sini kan lumayan ya. Dari perawatan yang sulit itu maka harganya jadi mahal gitu ya. Betul. Kalau dombanya yang dikembangkan, kenapa mau di sini, Mas? Yang banyak texel itu, Mas, cross texel gitu ya. Cross texel, ada cross dorper, campur-campur lokal, ya. Ya sesuai pasar, Mas, kalau di sini. Sesuai pasar, ya. Pasarnya saya kebanyakan juga petani, pemula dan lain-lain. Jadi untuk harga yang tinggi saya kira belum sampai.
Nah, mengembangkan itu tentunya jenengan banyak pengalaman juga yang ini Mas perlu kita sharing-sharing sama peternak-peternak yang modern, peternak muda gitu loh, supaya tambah semangat ternaknya gitu ya. Ini yang sulitnya dulu aja Mas. Dari 2009 tadi mengarah ke sini 2015 tahun itu kesulitan-kesulitan yang ditemui apa saja itu? Pakan Mas. Pakan itu pasti. Saya yakin semua peternak seperti itu. Saya awal itu nggak punya lahan Mas. Punya lahan. Saya dulu punya lahan cuma 2000 meter, nekat akhirnya ikut-ikutan. Dulu ada peternak tanpa ngarit itu kan ikut. Ternyata juga sulit dari biaya. Akhirnya saya 2016 mulai sewa lahan Mas. Sewa lahan sampai sekarang tambah terus sampai untuk cukup lah. Saya 70% memang rumput Mas. 70%-nya rumput ya. 30% konsentrasi aja juga limbah-limbah sekitar aja. Saya basah mainnya nggak kayak teman-teman sentrot koreng nggak mampu. Kita cuma yang ada di sini kita. Oh, jadi memanfaatkan limbah sekitar itu. Antara lain apa yang dipakai di sini? Yang pasti Wonogiri singkong Mas, singkong segar. Ampas tahu. Yang saya pakai sekarang singkong segar, ampas tahu. Terus ada ampok jagung sama kulit toge itu, kulit coklat. Itu aja. Kulit togenya itu. Ya. Dan juga tadi saya lihat di depan airnya air. Ya, air tahu itu. Kebetulan minumnya air tahu tiap hari. Ya. Kebetulan ada pabrik dekat. Itu kan juga limbah juga nggak kepake, kita manfaatkan. Tiap hari ambil 40 galon itu Mas. Tiap hari ya. Tapi yang singkong basah tadi bukan limbah Mas ya. Singkong basah saya Mas. Dapat murah karena apa? Di sini sortiran Mas. Sortiran yang masuk ke pabrik keripik itu kan saya beli di sini 1.500 Mas. Per kilogramnya. Wah, enak dong. Tapi ini ya Mas ya, meskipun sortiran itu ngapunten, untuk domba-domba tidak mengurangi nutrisi dari. Ya tetap singkong lah Mas. Tetap singkong ya. Cuma kecil-kecil. Cuma yang kecil-kecil, tapi tetap nutrisinya sama nggih. Dari situ ya sulitannya dipakan nggih di awal-awal. Dan kalau enaknya tentunya ya wis teman-teman. Iya banyak Mas. Semakin banyak teman, semakin dukungan banyak sekali. Akhirnya semangat itu sama satu Mas, yang mempertahankan semangat yang paling susah. Kadang ada cempe mati seperti itu kan bikin semangat hilang loh. Itu yang susah seperti itu. Tetap peternak 2 tahun pertama pasti seperti itu Mas. Saya pengalaman seperti itu. Kalau 15 tahun tinggal enaknya. Yo nggak enaknya tetap terus yang mempertahankan semangat itu Mas. Mas ini Mas tentang semangat dan juga tentang ini Mas ya. Jenengan kan bertahan 15 tahun ngapunten ini teman-teman nih harusnya ini udah ribuan lebih ternaknya tapi dipertahankan di angka ratusan ini alasannya apa ini Mas ya? Kemampuan Mas, kemampuan lahan dan lain-lain. Kalau saya sekarang punya lahan 2,5 hektar, yang itu sewa semua Mas. Yang 2 hektar itu buat rumputnya 1,5 hektar untuk jagung, terus itu 1,5 hektar. Yang 5.000 meter itu ramban khusus legum. Saya juga nanam semua. Itu kalau saya nambah berarti harus nambah itu Mas. Di sini susah cari lahannya. Kalau ada pun mahal. Kalau lahan sendiri kebetulan jauh-jauh semua dari jalan. Dan saya yang nyari kan dekat sungai, dekat jalan. Walaupun jauh dari rumah nggak masalah. Supaya pengairannya enak gitu ya. Mas, dan juga mungkin untuk mempertahankan kualitas juga ya. Mungkin kalau terlalu banyak nanti kan. Iya Mas susah Mas. Kita namanya juga sendiri loh. Artinya punya karyawan punya. Cuma kan dia cuma fokus ngasih makan. Kalau sakit cuma bilang aja ini sakit gitu. Tapi kan kita kalau udah main di atas 300-400 kita pengamatannya saya yang nggak mampu. Ini aja saya sudah kadang ditinggal sehari 2 hari udah repot Mas. Tapi di samping itu juga banyak semacam mitra-mitra yang dari sini gitu. Ya Mas, ada kelompok Mas. Saya bilangnya nggak mitra karena istilahnya beli bibitan dari sini, ambil dari sini, pakan juga dari saya itu. Tapi kita lepas Mas. Lepasnya artinya mau jual keluar nggak masalah bagi saya. Kita cuma butuh teman untuk saling sharing lah, saling maju bersama. Kita belajar bersama. Kalau mitra kan berarti di bawah saya, enggak Mas. Enggak. Jualnya bebas ya. Kalau mereka bisa jual mahal, monggo. Tapi tetap saya tanggung jawab untuk ngambil anakannya yang indukan dari sini saya tetap ngambil. Kalau dia bisa jual di atas saya, monggo, saya enggak masalah. Cuma saya kasih harga hari ini segini, monggo gitu. Ini saking pengalamannya Mas Musrid ini
beliaunya tahu loh, satu serintil itu perharinya atau berapa hari menghasilkan berapa ya Mas ya? Iya Mas, agak detail. Dulu belajarnya was militer Mas. Hitungannya gimana Mas ini per ekor domba ini, per ekor domba untuk hasil serintil yang dihasilkan ini? Gini Mas, kalau serintil itu kan kita kembalikan. Di sini ya, di tempat saya itu kos pakan itu karena emang rumput sendiri dan lain cuma konsentrat setengah kilo Mas di saya. Sehari itu cuma 1.000. Artinya saya sehari itu 2.000 sampai 2.500 lah per ekor. Itu apa? Saya yang 30-an% lah itu dikembali ke serintil. Artinya gini, serintil saya pernah mencoba itu waktu dulu bapak masih itu, saya emang betul. Kalau mau ternak harus benar. Artinya saya pernah bilang mau jual serintil dan lain-lain. Bapak langsung, saya disuruh ngeluarin 1 domba Mas. Disuruh di luar. Tiap hari saya kumpulkan sebenarnya. Oh sekarung itu dapatnya berapa hari gitu. 1 domba itu ternyata 25 hari itu 1 karung 25 kiloan itu penuh Mas. Saya jual 1 karung 25 kiloan beras itu Mas ya? Iya yang di atasnya dikit, ukuran 60-90 Mas. Karungnya 60 kali 90. Oh 60 kali 90. Ya, berarti sak ini sak untuk gula. Bekas di bawahnya dikit. Oh di bawahnya dikit. Pokoknya 60 kali 90. Itu 25 hari. Artinya kan saya jual 15.000, artinya kan sehari 600 rupiah Mas. Kembali ke kita. Iya. 1 ekor domba per hari berarti hitungannya 600 rupiah untuk dari serintilnya ya. Iya. Kita kan dari yang lain-lain. Kita kan kembalikan ke pakan, akhirnya kita kan bisa saya bilang 2.000, akhirnya kan ketemu juga. Sehari 2.000 gitu. Sampai segitunya Mas hitung-hitungannya ya. Iya harus Mas. Kita beternak harus dari hulu sampai hilir. Artinya saya dari pakan sampai serintil harus kita kuasai Mas. Kalau nggak gitu kalah di jalan nanti. Itu sama lagi saya dulu berpikir ke domba ini Mas. Yang membuat saya semangat dari awal itu 1 domba betina itu 2 tahun menjadi 7 Mas. 1 ekor betina 2 tahun? Iya. 2 tahun jadi 7. Artinya gini, kita katakanlah kita beli siapan kawin di bulan Januari Mas. Nanti kan sampai rumah kawin Januari 5 bulan, dari Februari, Maret, April, Mei sudah beranak. Sudah beranak kan? Anak 1 bulan kita kawinkan lagi. Anak 1 bulan di sini kita masuki pejantan Mas. Nanti Desember udah beranak lagi. Januari gitu. Saya hitung-hitung itu nanti usia 8 bulan anak yang pertama tadi. Induknya beranak ketiga dia udah beranak. Jadi beranak satu-satu pun asal betina semua 2 tahun jadi 7 Mas. Sudah punya cucu. Nah itu nanti kalau beranak jantan gimana? Ya kita tuker sama betina kan dapatnya lebih. Ya kan gitu. Itu teori yang sampai sekarang membuat saya semangat. Terus itu berarti yang birahi pertama langsung dikawinkan lagi Mas ya indukannya? Iya. Makanya kita nyari bobot itu pokoknya 20 kilo Mas saya Mas. Untuk kawin lokal ya Mas ya. Iya. Pokoknya usia 8 bulan sudah 20 kilo berarti kita berani ngawinkan. Nah, saya seperti itu. Atau mungkin ada rahasia pakan lagi untuk semacam itu? Kan ada teman-teman sebagian nunggu lepas sapeh dulu dan lain sebagainya gitu. Saya sapeh di sini 3 bulanan Mas. Ini induk dikawinkan umur 1 bulan itu anak masih ikut. Anak masih menyusui ya. Nanti 3 bulan itu sudah nyusunya sudah berkurang. Dan di situ saya ada pakan cempe khusus juga ada Mas. Semacam kalau teman-teman ternak kripit ya. Saya pakainya kalau teman-teman kan konsentrat koreng mahal itu saya pakainya cuma ampas tahu, katul jagung sama kulit tokolan Mas. Oh, itu aja. Itu ada tempat pakan khusus juga sama buat cempe. Iya. Itu. Kalau perlakuan seperti itu. Pokoknya saya 2 bulan itu harus di atas 15 Mas. 15 kilo pasti. 15 kilo. Ya. 1 bulan pertama harus gitu. Kayak ini 5 bulanan Mas. Ini 5 bulanan ya? Betina-betina Mas? Betina semua. 5 bulan ini udah ada yang hampir 30 kilo Mas. Nah nanti kalau untuk umur kawinnya Mas, ini umur kawinnya di umur berapa ini? 8 bulan lebih Mas. 8 bulan lebih ya? Iya. Kalau mau tak kawin ke sama yang full blood saya bayar 30 up Mas. 30 kilogram up. 30 kilogram. Kalau buat yang F2 dorper sama itu saya 20 sampai 25 berani. Nanti kita resiko kalau kita diambil dari peternak lain kan nanti dia masih pemula, nanti pas mana kegedean anaknya juga repot kan. Gitu. Jadi bukan hanya dari ternaknya ya Mas ya, nanti dari serintil dan olahan-olahan nantinya semuanya bisa nggih. Nah itu sama breeding itu yang susah kan hitungan Mas. Untung enggak sih breeding. Breeding itu kita harus pakan Mas utama. Kalau saya sih, saya hitung harian. Pakan katakanlah di sini 2.000 Mas. 2.000 artinya kita harus tahu
berapa sih sampai baru lahir harganya. Kita harus tahu. Itu saya ngitungnya gini Mas. Indukan datang bunting itu kan bunting yang kita anggap 5 bulan lah. 5 bulan ini 150 hari. Kalau kita ngasih makan 2000 Mas, artinya selama bunting dia sudah 300.000 Mas. 300.000. Kalau pakan kita lebih misalkan 3.000 kan tambah lagi kan. Itu berarti kita sampai lahir itu harganya sudah 320.000 Mas. Itu kita harus itu. Harus nah, nanti kan kita nggak mungkin untung kalau kita kita harus kerjanya nanti kita lepas sapi harus berapa toh? Kita masih makan lagi sekitar 5 bulan. 5 bulan itu kalau kita kalikan lagi sudah 300.000 lagi induknya, belum anaknya. Kan itu kita sudah harus 700.000 Mas. Kalau kita jual di usia itu nggak laku 1 juta, kita rugi. Kita rugi ya? Pasti. Pasti ya. Itu kalau anak jantan atau 2, tetap untung 2 sebenarnya. Satu cepat gede tapi tetap nanti dapatnya cuma paling usia 1 juta sampai 1,5 Mas. Kita cuma untung. Harganya. Iya, kita untung katakanlah 500.000 kali 1,2. Tapi kalau kita tarik ke belakang lagi kita 8 bulan kan udah habis lagi. Jadi pakannya yang 2.000 per ekor per hari tadi Mas ya katakannya. Iya. Itu 2.000 per ekor per hari. Itu jadi dari hijauan 70%. Iya. Sisanya dari intinya konsentrat saya kan setengah kilo Mas. Setengah kilo. Harga saya kan 2.100 di sini. Konsentratnya? Ya, basah tapi Mas. Saya kasih setengah kilo semua. Pokoknya rata-rata setengah kilo di sini. Setengah kilo basah berarti ya? Basah Mas. Sama sedikit Mas. Sedikit masih sisa loh Mas ini. Ini kayak gini karena ya? emang ini ampas tahu, singkong segar, kulit tokolan itu sama ampok jagung Mas. Jagungnya masih banyak Mas. Yang hitam-hitam ini apa Mas? Tokolan Mas. Oh tokolan. Kulit toge yang hijau-hijau. Kulit toge yang hijau itu jadinya kalau kering hitam ya? Jadi ireng. Oh ya ini semi-semi hijau ini. Enggak terlalu ini masih sisa Mas. Masih sisa ya? Kalau mungkin pertama datang ke sini pasti habis banyak. Tapi kalau udah lama di sini dikit makanya. Intinya sudah mencapai BCS yang tertentu berarti makanya dikit gitu. Iya. Pasti kayak gini kan udah gemuk loh. Ini 30 up darah-darah. Tak kawinkan sama awasi full blood. Ini sebagian awasi gitu nggih. Kalau untuk penjualan gimana Mas di sini? Penjualan biasanya udah pada datang Mas. Saya jarang iklan, jarang kemana-mana. Itu banyak peternak Mas yang ke sini. Peternak itu pengen bibit. Terutama Texel Mas, ini yang paling ramai Texel. Kalau sama buntingannya ada beberapa. Karena kayak gini tuh anak-anak nggak sampai gede Mas. Saya jualnya ini lepas sapi di angka 2,5 juta. Di angka 2,5 juta? Iya, lepas sapi usia 2,5 sampai 3 bulan biasanya udah diambil. Yang Texel gini? Iya, itu ada cempe banyak sampel. Ini sampel. Itu udah Indian. Ini 2 minggu Mas, segini Mas. Ini 12 hari. Nggak kalah ternyata sama domba-domba yang cross impor Itu udah Indian. 2 itu sepasang. Kebetulan beda bapak, beda induk. Itu kemarin 5,5 juta. 5,5 juta? Iya, nanti diambil di usia 2,5 sampai 3 bulan. Tapi kalau kiloan saya 100 Mas. 100 gitu. Tapi hampir sama juga. Ini ambilnya kayak gini Mas kayak. harus. Kalau mana saya di sini harus. Bunting harus. Ini apanya Mas yang mungkin diubah pola pakannya saat hamil? Bunting saya genjot pol Mas, pakan. Terutama singkong sama jagungnya itu. Nanti pas lahir harus gede. Supaya jadi juga pernah ya. untuk mempercepat ini ya kelahiran domba-dombanya, percepatan pertumbuhan domba-dombanya, cempe-cempenya. Itu 2 minggu segitu Mas. Itu ada 10 kilo Mas. Itu lahirnya dulu 4 kilo, 4,25. 4,25 lahirnya. Umur berapa sekarang ini? 2 minggu, 12 hari. Itu tanggal 16 lahirnya Mas. Ini tanggal berapa? Sekarang tanggal 14 berarti ya? 30. 14 hari 14 Mas. Hari. 14 hari. Kalau yang betina itu tanggal 18, selisih sedikit. Oh, yang tidur itu? Selisih 2 hari. Nah, ini yang 1 bulanan. Ada merino juga Mas ya? Ada, sekarang cross merino. Cross merino juga. Ini 1 bulanan Mas. Tanggal 27 kemarin. Ini segini banyak itu kelahiran 3 hari nih Mas. Hampir bersamaan. Oh, hampir 26, 27, 28. Oh, berarti ini ya 1 bulan lebih dikit ya? Lebih 1 hari, 2 hari, 3 hari ini itu. Belum tak timbang, timbang. Seharusnya ini sudah 12-13 kilo. 1 bulan seharusnya. Nggak kalah Mas ini sama F1 Dorper katakanlah gitu ya. Ini yang cross merino juga. Itu rahasianya digenjot pakan saat bunting dan juga di cempe-cempenannya nggih. Ya wajar lah kalau memang pas menyusui agak ini Mas ya, agak yang berkurang. Paling di BCS 2 ini ya. BCS 2 yang untuk indukannya. Tapi ini nanti kan saya harus genjot lagi untuk siap kawin ya Mas. Setengah bulan lagi lah, 2 minggu tak
kasih jantan, saya tingkatkan lagi. Kalau belum sampai gemuk saya nggak berani. Siap. Dan ini untuk full blood awasinya. Kalau full blood dorper belum sementara ini, Mas? Belum, Mas. Belum. Kok malah memilih ke full blood awasinya? Saya pengen yang gede-gede dulu, Mas. Kalau dorper kan nanti larinya tetap daging lah, Mas. Saya pengennya biar peternak punya yang awasi yang jumbo-jumbo dulu. Yang tinggi-tinggi, panjang. Kalau peternak sini seneng yang tinggi-tinggi, Mas. Terus nanti dicetak ke depannya gitu. Nah, ini skortumnya, teman-teman. Itu belum pel, Mas. Jantan itu, Mas. Yang ini? Iya. Belum pel, Mas? Belum. Dipaksa itu, Mas. Dipaksa kawin ya. Tapi untuk anakannya tetap bagus, Mas ya? Bagus, Mas. Itu yang satu ada cempenya aja juga. Ini 2,5 bulan, Mas. Betina, Mas. Itu masih sama induknya. Ini 2,5 bulan ya? Ini jantannya kemarin yang itu juga? Bukan. Oh, bukan. Keren, Mas ya. Yang penting itu sebenarnya untuk menciptakan domba-domba kelas unggul kayak gini di pakan tadi ya? Iya, saya genetik ada, Mas. Genetik, tapi kan pakan juga nggak boleh ketinggalan, Mas. Kita genetik aja. Sekarang dorper yang perawatannya salah juga rusak, Mas. Kalau menurut jenengan, pengalaman jenengan, kesalahan itu di mana sih, Mas? Kok bisa teman-teman sebagian katakan beli domba banyak berdadal, ada uang, belum ada 1 tahun udah. Nah itu, Mas. Gitu. Karena gini, saya ambisi sih, Mas, pasti. Orang punya uang itu pasti ambisinya tinggi. Kalau saya selalu kalau ke sini itu saya ceritakan kesulitannya semua, Mas. Karena emang beternak itu susah. Susah, apalagi kita bicara breeding, Mas. Breeding itu tantangannya luar biasa. Kita sudah nunggu 5 bulan, anaknya nggak sesuai kan, itu juga susah. Kalau saya itu untuk kendala yang pasti dia belum memahami untuk ruginya. Dia lihatnya cuma bagus terus. Akhirnya dia ngejar itu pakan, terutama pakan itu. Kalau kita pakan itu yang bagus yang apa toh? Menurut saya ya, Mas ya. Itu yang satu itu stabil, Mas, rutin yang ada sekitar kita tapi rutin. 2 murah, 3 berkualitas. Saya nggak peduli, artinya gini, pakan basah, pakan kering saya nggak peduli. Yang penting kan intake ke dombanya masuk. Dan saya nggak pernah juga mikir ini labnya berapa bagi saya sendiri loh ya ini. Saya nggak mau ribet sampai segitu, Mas. Intinya di sini saya kasih ini, saya tunggu 1 bulan, kalau bagus ya berarti pakanku bagus. Kan gitu aja. Kita nggak usah. Kalau di desa kan gitu, Mas. Kita ngelap ke pakan buat apa bagi saya kan gitu. Namanya hasilnya. Iya. Dan nyatanya juga nggak ada yang sampai kurus banget di sini, nggak ada. Walaupun bunting, walaupun menyusui, nggak ada, Mas. Dan itu juga untuk tidak terlalu fanatik pakan basah, pakan kering ya? Saya gitu, Mas. Karena dulu kan onggok lah, Mas. Onggok itu paling murah, Mas. Dulu 200. Saya mulai ternak itu masih di angka Rp50, Mas. Terus menjadi 125, menjadi 250, sekarang yang sudah 1.000-an lah, Mas. 1.000 lebih. Ya kalau lokal sini masih dapat 500, Mas. Cuma saya pertimbangkan dengan singkong, saya milih singkong, Mas. Singkong 1.500, onggok 1.000 itu kan lucu gitu loh. Siap. Lucu ya singkong. Singkong sama daunnya saya semua, Mas. Saya pakai. Daun sama ininya juga ya, batang-batangnya. Iya, itu buat cak silase. Kalau saya hijauannya kan pasti pakcong, Mas. Sama daun singkong sama tepung jagung. Itu segar ya semuanya? Silase, Mas. Oh, di silase. Segarnya paling, pokoknya kita ngarit kan 2 hari sekali. 2 hari sekali, kita kasihkan sore kan, sisanya di silase. Gitu terus, Mas. Mau dream itu penuh semua. Ini ngarit itu kita kan ngarit banyak. 2 hari sekali kita ngarit bareng-bareng. Nanti buat pakan, dapat segarnya paling 2 hari sekali, Mas. Dapat segar. Iya, sore itu segar, sisa dimasukin drum. Nanti untuk pakan, kan makannya 3 kali di sini. Pagi konsentrat, nanti jam 1 rumput, jam 4 rumput lagi. Kalau yang jam 1, Mas, itu silase terus. Oh, silase terus. Ya, nanti kan masih nyoper, yang 4-nya segar, sisanya masuk drum buat besok lagi, gitu terus. Sampai di inden-indennya sampai saat ini ya. Itu ya berkah dari usaha yang panjang sekali, nggih. Iya, Mas. Dan barangkali ada pesan untuk peternak muda atau yang saat ini ada uang banyak, katakan pengen segera memperbanyak dombanya, ataupun intinya untuk peternak Indonesia yang lain lah, istilahnya sharing-sharing aja, Mas. Ya. Bukan untuk menggurui. Kalau saya sih gini, saya peternak itu susah, saya bilang susah. Karena apa? Kita prosesnya panjang. Kalaupun kita punya modal banyak, nah bagi saya kita mulailah dari kecil aja, Mas. Yang penting kita sudah siap selama 2 tahun ke depan. Artinya kita mulai sekarang 2 tahun ke depan kita yakin kita belum bisa jual.
Kita anggap kita belum bisa jual. Kecuali Realistis saja. ya, kecuali kita bulan. bakul ya. Kita belum bisa jual. Artinya kita harus punya cadangan Uang. Iya, cadangan untuk 2 tahun, Mas. Itu kita persiapkan lahan, kandang, baru ternaknya. Lahan itu paling penting bagi saya. Seluas apapun, kalaupun kita lahan semakin banyak, kita sisa dijual juga laku, Mas. Rumput kan gitu toh. Ya, itu pesan saya pokoknya ambisi lah yang dikurangi. Ya, kita semakin sering banyak tulan itu semakin bagus. Oh ya, silaturahim ya sama teman-teman, memperbanyak relasi. Wah, ini yang wasing ini Mas ini. Jangan tanya gue kerja di mana. Ini paling asik ini. Kelihatan nggak kerja tapi saya kerja cah-cah, Mas. Siap Mas Mursid. Terima kasih banyak diberi kesempatan untuk mampir di sini dan mungkin insya Allah lain waktu bisa sambung lagi silaturahimnya. Mudah-mudahan berkah bermanfaat untuk peternakan Indonesia. Baik teman-teman, semoga peternakanmu makin maju, dombamu makin lemu-lemu, dan kebahagiaan senantiasa menghampirimu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.